Selama mengelilingi museum, saya dibantu atau ditemani oleh tour guide yang memang karyawan dari museum tersebut agar saya dapat mengetahui sejarah lengkap mengenai gedung pertemuan Linggarjati. Tujuan pertama adalah diorama yang ada di bagian depan ruangan. Nah, diorama ini menceritakan proses perundingan dan posisi serta situasi pada saat perundingan berlangsung. Meja dan tempat duduk itu ditata sedemikian rupa, baik posisi duduk dari penengah Inggris, delegasi Indonesia maupun delegasi dari Belanda. Sebelumnya kalian tahu nggak bahwa ternyata awalnya Gedung Linggarjati ini tuh merupakan bangunan milik perorangan pribumi yang selanjutnya berpindah tangan pada seorang berkebangsaan Belanda. Orang berkebangsaan Belanda itu bernama Mr. Jacobus Johannes van Os, yang mana potret dirinya terdapat dalam kamar ini. Lantas, kenapa Gedung Linggarjati ini dipilih sebagai tempat perundingan? Jadi, Linggarjati ini tuh dipilih karena merupakan tempat yang netral baik untuk pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Bapak tour guide yang mendampingi saya juga menceritakan mengenai proses negosiasi terkait pemilihan tempat Gedung Linggarjati sebagai lokasi perundingan antara Indonesia dan Belanda yang mana difasilitasi oleh Inggris. Mulai dari proses pemilihan tempat di mana ada putri asli Kuningan yang mengusulkan tempat netral untuk perundingan. Putri asli Kuningan yang dimaksudkan itu adalah Ibu Maria Ulfa Santoso, yang mana beliau merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia yang pertama. Beliau memilih Linggarjati karena ayahnya adalah mantan Bupati Kuningan, sehingga beliau mengenal dengan baik daerah tersebut. Jadi ya memang tepat memilih rumah bekas pabrik semen ini untuk menjadi tempat perundingan yang netral. Jauh dari ibu kota, jauh dari pelabuhan, jauh dari bandara, sehingga proses perundingan ini diharapkan dapat berlangsung tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun bangunan ini itu terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang belakang. Ruang tamu dipergunakan sebagai ruang untuk melakukan lobby dan meeting informal. Sedangkan ruang tengah merupakan ruang utama, di mana perjanjian Linggarjati dilaksanakan. Kamar-kamar yang ditempati tokoh-tokoh perundingan pun dilabeli dengan baik di setiap ruangan, termasuk dengan perabotan museum. Selain perabot yang rapi, di setiap kamar juga ditempelkan berita-berita terkait perundingan serta penjelasannya. Di antaranya itu ada koran Belanda yang menyebutkan perundingan Linggarjati, serta berita yang lain terkait perundingan Linggarjati. Lorong-lorong yang menghubungkan antar ruangan juga ditata sangat rapi. Terdapat beberapa foto terkait sejarah Indonesia yang dipajang di lorong-lorong tersebut. Lorong dari kamar delegasi menuju ruang utama, lorong dari ruang mediator di belakang ke ruang utama, serta dapur dan ruang makan yang masih tampak asli dan tertata dengan rapi. Nah, di sini adalah tempat Presiden Soekarno dan Lord Killen bertemu. Adapun ini adalah kamar dari mediator asal Inggris yaitu Lord Killen. Tour guide saya menjelaskan bahwa kamar dari mediator asal Inggris ini termasuk kategori kamar VIP karena di dalam kamar tersebut terdapat kamar mandinya sendiri. Berbeda dengan kamar-kamar sebelumnya yang kamar mandinya terpisah, tidak ada di dalam kamar.
Gedung Linggarjati sendiri ini berada di area tanah yang luas dan asri. Nah, ini merupakan tampak belakang dari Gedung Perundingan Linggarjati. Di sebelah kanan jalan masuk tampak taman dengan monumen peresmian dari Gedung Linggarjati yang dipugar.